Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat melihat, mendengarkan ceramah-ceramah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bersama keluarga, kerabat, sanak saudara, beserta sahabat-sahabat Rasulullah SAW kita akan mendapatkan naungan di yaumul kiamah kelak. Amin amin Allahumma amin. Pada video kali ini saya Nurul Fatah Hafizatul Irbah dengan NIM 43030220023, program studi pengembangan masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Dalam video ini tidak semata-mata untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester tafsir ayat-ayat dakwah, melainkan dapat muhasabah diri, terutama diri saya sendiri, untuk selalu berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Untuk apa? Untuk bekal di akhirat kelak. Tema tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar dan menjaga akhlak mahmudah di era digital. Dalam tema ini saya mengambil dua dasar firman Allah yang berada di Al-Quran, yaitu surah Ali Imran ayat 104 dan surah Al-Isra ayat 23. Pada surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Pada Quran Surah Ali Imran ayat 104 ini terdapat beberapa hukum tajwid. Yang pertama ada idgham bila gunah. Terdapat dalam kata wal takumi. Nah, itu nun sukun bertemu dengan mim. Selanjutnya yaitu hukum tajwid ikhfa, terdapat pada kata minkum. Nun sukun bertemu dengan kaf. Selanjutnya ada qalqalah, ummatu yad'u. Nah, di sini dalnya itu bersifat asli, sukunnya sukun asli. Selanjutnya yaitu ada mad wajib mutasil, wa ulaika. Nah, pada mad tabi'i ini ketemu dengan tanda seperti ombak, gelombang itu. Hukum bacaannya itu mad wajib mutasil dan dibaca kurang lebih 4 harokat ataupun 2 ketukan. Nah, selanjutnya yaitu dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma
wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 ini juga terdapat hukum tajwid. Ada beberapa. Yang pertama yaitu mad wajib mutasil, yaitu pada kalimat alla ta'budu. Nah, ini dibaca 4 harokat atau 2 ketukan. Selanjutnya yaitu illa. Di sini juga mad wajib mutasil. Bacaannya dipanjangkan 4 harokat atau 2 ketukan. Yang selanjutnya yaitu ada qalqalah dalam kalimat imma yablu. Nah, ini baknya bersifat asli, jadi dipantulkan. Selanjutnya yaitu ikhfa di kalimat inda. Nah, nun sukun bertemu dengan dal. Ini bacaan ikhfa. Selanjutnya yaitu ada mad wajib mutasil lagi pada kalimat fala taqul lahuma. Ini 4 harokat atau 2 ketukan. Demikian bunyi ayat dari Quran Surah Al-Li Imran ayat 104 dan Quran Surah Al-Isra ayat 23 serta hukum tajwid. Nah, selanjutnya yaitu ada tafsir atau isi kandungan dari kedua surah ini yang diriwayatkan oleh As-Saghir Faiz bin Sayyaf As-Sari, dimurojah oleh Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Awaji, Profesor Tafsir Universitas Islam Madinah. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104 yaitu hendaklah ada di antara kalian umat atau kumpulan atau yang sekelompok yang dapat menyeru kepada kebajikan, menyeru yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kita sebagai generasi Z, kita sebagai generasi milenial, kita bisa berdakwah melalui media sosial. Seperti contohnya dalam video kali ini. Ini video akan diupload di YouTube. Nah, kita juga bisa memanfaatkan atau memanjakan teknologi. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk berdakwah. Jadi kita tidak semata-mata dakwah itu di masjid, di atas mimbar dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa dikatakan atau digolongkan dakwah kontemporer. Di era sekarang ini kita bisa berdakwah melalui media sosial. Kita berdakwah melalui tongkrongan-tongkrongan anak-anak muda dan lain sebagainya. Tidak semata-mata kita berdalil dalam Quran surah ini, hadis ini dan lain sebagainya, melainkan kita bisa mengobrol, kita bisa menyinggung sedikit demi sedikit tentang ajaran-ajaran Islam dan lain sebagainya. Itulah yang bisa menjadi anak-anak muda ini lebih bisa menerima dakwah dari ajaran-ajaran Islam tersebut. Selanjutnya yaitu tafsir di surah Al-Isra ayat 23, yaitu Tuhanmu telah memerintahkan dan mewajibkan agar kalian jangan menyembah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sudah mencapai usia lanjut, maka janganlah kamu mengatakan keduanya perkataan "ah", dan janganlah membentak keduanya, dan janganlah mencaci keduanya, serta ucapkanlah kepada mereka dengan ucapan yang baik. Nah, di sini kita sebagai generasi Z, generasi yang sedikit-sedikit gampang mengeluh, itu terkadang kita berani kepada orang tua. Kita tidak ada lagi rasa hormat, kita tidak ada lagi rasa
saling menghargai, saling menghormati kepada orang tua, melainkan seakan-akan orang tua harus mengikuti apa yang diinginkan oleh anaknya, seperti itu. Nah, jadi kita sebagai Gen-Z yang berpendidikan ataupun Gen-Z yang berilmu, kita harus memulainya. Kita harus bisa menghormati kedua orang tua atau orang-orang yang lebih tua daripada kita. Itulah akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak muda ini jangan sampai kita lengah dengan digitalisasi, dengan teknologi. Terkadang kita dimanjakan oleh teknologi, kita dimanjakan oleh handphone, internet, laptop, dan lain sebagainya. Kita seakan-akan lupa dengan kodrat kita sebagai anak, sebagai anak-anak muda yang telah melupakan itu semua, sehingga kita tidak ada rasa hormat sama sekali kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Dari tema yang diberikan ini, pentingnya amar ma'ruf nahi munkar dan menjaga akhlak mahmudah di era digital ini sangat-sangat menjadi muhasabah saya sebagai yang menyampaikan materi ini. Saya sangat-sangat berintrospeksi diri, saya sangat terbuka hatinya bagaimana kita beramar ma'ruf nahi munkar di era seperti ini, bagaimana kita bisa menjaga akhlak yang terpuji, padahal dunia teknologi telah memanjakan kita, telah merubah semua keadaan yang ada di dunia ini. Dari yang dulu kita bermain dengan teman itu hanya menggunakan alat-alat tradisional, sekarang kita hanya bermain dari rumah. Kita nggak usah ketemu pun kita bisa bermain game bersama teman melalui jaringan internet dan handphone. Itulah yang menjadi garis bawah kita. Walaupun teknologi bisa berkembang pesat seperti saat ini, tapi kita jangan sampai melupakan dakwah kita sebagai manusia di dunia, sebagai khalifah, sebagai pendakwah, terutama untuk diri kita sendiri, bekal diri kita sendiri untuk menuju akhirat kelak. Oleh sebab itu, saya pribadi berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar kepada terutama diri saya sendiri, yang kedua orang-orang di sekitar saya, teman, keluarga, dan lain sebagainya, dan berusaha menjaga akhlak yang terpuji. Bagaimana kita berakhlak kepada orang yang lebih tua daripada kita, kepada orang lain, kepada bapak ibu guru, kepada bapak ibu dosen, dan lain sebagainya. Kita harus berusaha. Oleh sebab itu, marilah kita semua berusaha untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu tidak hanya di masjid. Kita bisa berdiskusi, melalui diskusi, ngobrol-ngobrol, dan lain sebagainya untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Kita ketika ngumpul bisa mendiskusikan hal-hal yang baik, serta kita selalu hormat dan menghormati orang lain untuk menjaga akhlak kita, yang semoga akhlak kita bisa menjadi contoh-contoh orang lain. Demikian, semoga bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan untuk umum bagi teman-teman semua yang melihat video ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi pentingnya amar ma'ruf nahi munkar dan menjaga akhlak mahmudah di era digital seperti ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.